kan gitu ya. Jadi ini dibuat film dari kitosang aloe vera, ini kombinasi ya, karena kitosang polimer gitu kan punya aktivitas sebagai wound healing. Aloe vera itu juga ada polimernya gitu ya, juga punya aktivitas, jadi banyak growth factornya. Kemudian ini ditambahkan dengan silver nanoparticle, jadi ini komposit gitu ya, komposit. Ini outline-nya, kemudian ini adalah terbangnya dari luka gitu ya. Jadi luka itu pada prinsipnya harus dilindungi gitu ya. Jadi dia harus cepat uh, bisa menumbuhkan gitu ya jaringan-jaringan di kulit ya, dan juga harus bisa melindungi terhadap infeksi ya, karena luka terbuka kan ya, kulitnya terbuka gitu. Ini prinsipnya ya. Kemudian bahan-bahan, jadi ini fokusnya ke antibakteri gitu ya, untuk melindungi luka. Nah, kemudian beberapa antibakteri itu kan ada dari bahan obat sintesis ya, kemudian atau bahan-bahan alam, dan juga ada yang dari logam. Sebentar ya, ada bel. Ya. Oke, ya maaf. Suara saya bisa didengar ya? Bisa, bisa ya, bisa ya. Ya, kemudian ada antibakteri dari logam ya. Kelebihan antibakteri dari logam itu apa? Sampai nanti aku resistensi ya, resistensi antibiotik. Jadi kalau antibakterial agent yang logam itu lebih tidak berisiko ya terhadap resistensi gitu. Nah, kemudian ya kita tahu bahwa agenitrat itu banyak digunakan ya, sudah lama kan ya menggunakan cairan ageno 3 gitu untuk apa antibakteri gitu ya. Nah, kemudian eh, pengecilan ukuran kita tahu bahwa bisa meningkatkan aktivitas ya karena luas permukaan. Kemudian juga dengan semakin kecil ukuran gitu kan, apa
atom-atom itu ya, itu banyak gitu kan yang lebih banyak atom yang berada di permukaan ya, sehingga mengapa menjadi lebih aktif gitu ya. Kemudian dia juga lebih intens ya untuk berinteraksi gitu ya pada sel ya, membran atau dinding dari bakteri dan juga untuk berpenetrasi gitu. Nah, eh, metode pembuatannya ini ya ada top down itu dari besar dikecilkan gitu ya, atau physical method. Ada juga yang bottom up. Bottom up berarti dari kecil, ini dari besar dikecilkan ya, ini dari kecil di uh, solidifikasi gitu ya, tapi dalam ukuran yang uh, nano gitu ya. Nah, kemudian untuk metode bottom up ini ada metode green synthesis ya, karena yang lainnya ada metode kimia seperti itu ya. Nah, green synthesis bisa menggunakan mikroba, bisa menggunakan tanaman ya, ya pokoknya bahan-bahan dari alam ya. Ini juga untuk menghindari penggunaan pelarut-pelarut organik ya, bahan-bahan kimia sintesis begitu. Nah, beberapa hal pada sintesis pasti dipengaruhi oleh pH ya, karena ini reaksi ya, suhu ya, kemudian jumlah baik prekursor maupun reduktornya, kemudian juga itu ya, prinsipnya seperti itu. Nah, yang perlu disampaikan juga bahwa metalik ya, nanopartikel itu juga bisa digunakan sebagai karier dari bahan-bahan ya yang sukar larut gitu. Karena bahan tersebut akan mengikuti gitu kan, ukuran akan nempel ya pada eh, nanopartikel dari metal tersebut ya, tentu saja terkait nanti dengan bagaimana struktur kimia ya, bagaimana muatan-muatan atau gugus fungsi yang ada pada bahan obat ya atau bahan aktif gitu ya. Nah, ini menggunakan teh ya, teh hijau, ini ada EGCG ya dengan struktur seperti ini. Nah, ini banyak gugus OH-nya nanti yang akan berfungsi itu sebagai donor elektron ya di sini. Jadi ini kalau terprotonasi ini menjadi O gitu kan. Ya, kemudian Ag plus jadi nanti akan menyumbangkan elektron ya, sehingga nanti akan ini menjadi ikatan rangkap OH-OH-nya ini. Ya maksudnya ini banyak OH tapi bukan berarti semua OH ini akan mendonorkan gitu ya. Jadi dipengaruhi juga kan ada halangan ruang juga ya di sini ya. Sehingga untuk terjadinya protonasi ini perlu kondisi pH ya. pH tertentu, biasanya pH-nya pH basa ya, akan bisa terbentuk ini. Nanti ini Ag-nya menjadi Ag0. Nah, Ag0 ini mungkin nggak ada ilustrasinya ya. Kalau di pustaka ada nanti di sini Ag0, kemudian ini akan dikelilingi oleh ekstrak di sini ya. Dan juga dia bisa berfungsi sebagai stabilizer gitu. Jadi ada Ag di tengah-tengah gitu ya. Ada nggak gambarnya? Ada. Ag di tengah-tengah, kemudian nanti dia akan jadi hmm, nanti kalian bisa cari lah ya ilustrasinya nanti kalau ada di pustaka kayaknya ada. Kemudian nanti banyak ini apa senyawa ini reduktornya mengelilingi itu sebagai stabilizer. Ini kemudian untuk sebagai luka tadi itu kan kita perlu apa namanya? Perlu satu dalam bentuk sediaan gitu kan ya. Kan tidak langsung NPAG kemudian langsung ditambahkan gitu, diberikan ke luka, tapi kita perlu ya kendaraan gitu ya, perlu kendaraan untuk sediaan apa namanya penyembuh luka yang disebut dengan wound dressing ya, wound dressing. Jadi dressing berarti apakah itu berupa gel kemudian kalau dioleskan nanti menjadi kering gitu ya, menjadi film atau sudah berbentuk film yang kemudian ditempelkan. Gitu. Ini ada beberapa karakter dari wound dressing gitu ya. Terus ke sini. Oke, jadi ini itu problemnya atau permasalahannya ya.
bagaimana pengaruh dari ini konsentrasi. Sebenarnya konsentrasi ini masih salah ya, ini nanti molar ya di sini ya, kalau nggak salah jatuhnya nantinya. Dihitungnya ke molar. Kemudian pengaruh dari konsentrasi green tea ekstraknya. Kemudian bagaimana pengaruh pH, kemudian aktivitas. Objektifnya itu, jadi kalau menurut objektif itu adalah mengevaluasi gitu ya, atau bukan mengetahui gitu. Kita kan mengetahui, tapi mengevaluasi. Kalau ada variabel berarti kita melakukan evaluasi. Bagaimana pengaruh konsentrasi atau pengaruh suhu atau pengaruh apa ya terhadap karakteristik sistem yang dibuat. Ini, jadi ini rancangannya seperti ini, itu kan. Nah, ini pakai molar ya, jadi bukan volume tadi ya. Berapa molar gitu kan. Kemudian ada 9 formula. Kemudian untuk filmnya ini dipilih, nanti ini yang terbaik gitu ya. Kemudian baru ditambahkan pada film Kitosang aloe vera. Itu. Dan Kitosang aloe veranya ini sudah tertentu ya. Sebentar, film. Preparation. Iya, kita sudah film Kitosang aloe vera ini sudah pernah dibuat ya pada penelitian yang sebelumnya. Jadi kita sudah menggunakan kombinasi itu. Oke, ini buatan ya. Jadi pengujian pertama pasti dilakukan dengan spektrum ya pada saat sintesis untuk mengetahui apakah memang sudah terbentuk gitu ya. Jadi pada panjang gelombang tertentu dengan absorbansi yang tinggi ya. Nah, kadang kalau di spektrum itu yang bisa diamati itu maksimal kalau nggak salah 2 gitu ya. Nah, kadang hasilnya itu lebih dari 2, sehingga untuk pengamatan itu perlu diencerkan gitu. Jadi diencerkan, baru nanti diamati. Karena kalau tidak, nanti kalau terlalu tinggi, nanti puncaknya ini nggak bagus gitu ya. Jadi ya karena dia melampaui kemampuan dari alat tersebut gitu ya. Atau mendekati batas maksimalnya ya dari alat tersebut untuk bisa mengamati. Baru kemudian kalau sudah terbentuk, baru bisa dilihat di particle size analyzer. Kemudian ini untuk aktivitas antibakteri, ini untuk nanopartikelnya aja ya. Baru kemudian setelah terbentuk dibuat film. Nanti kalian juga bisa juga sih masuk ke sediaan apa ya, mau dibuat sediaan apa ini. Nah, ini untuk filmnya banyak, cukup banyak filmnya ini ujinya. Kemudian statistik, ini hasilnya ya pada pH 4 sampai dengan 6, 4 sampai dengan 6 ya. Nah, ini coba dilihat. Ya, ini ukurannya. Jadi ini bisa dilihat ya ukurannya, pengaruh dari konsentrasi tadi. Jadi mana tadi, masih balik lagi ya. Kemudian ini pada pH 8 sampai 10 ya. Jadi ini 4 sampai 6 ya, bisa dilihat ya. Ini bentar, asam ya. Ukurnya sekian, baru kemudian ini dibuat pH 8 sampai 10. Ini bisa dilihat ya pengaruh pH itu kan ya. 8, 9, 10. Ya, ukurannya lebih kecil. Absorbannya juga meningkat. Sini ada absorbansi ya. Nah, ini absorbansinya kan awalnya sekian ya. Di bawah 0,5 lah ya. Nah, kemudian setelah dinaikkan, pH-nya absorbansinya menjadi sekian. Jadi memang pH suasana basah itu diperlukan gitu ya untuk membuka tadi gugus hidroksil tadi. Kemudian dari sini dicari pH, hasil yang paling absorbansi, artinya
absorbansi itu menunjukkan NPAG yang terbentuk, gitu, nanopartikel yang terbentuk. Gitu. Semakin tinggi berarti semakin banyak gitu yang terbentuk. Ya. Nah, kemudian nanti dipilih yang mana, nanti diidentifikasi ya foto dan seterusnya. Kemudian dilihat apa hasil diuji antibakteri ini untuk AGNP-nya saja. Dan ini dipilih yang tadi ya, yang ukurannya paling kecil nggak usah pada pH 10 ya. Ini yang diambil. Ya, substansinya paling tinggi itu ya. Terus ukurannya ini ada untuk N9 ini, N9-nya nggak ada komposisinya ya. Ini ukuran yang paling misalnya stabil sih sebetulnya. Jadi N9 itu yang N9 itu kalau nggak salah yang kadarnya paling tinggi gitu ya dari AG prekursor, AG nitrat dan coba kita lihat ya dan ekstraktor hijaunya. Mana tadi? Nah ini ya. Nah ini juga bukan ini ya kadarnya ya. Ini masih PT, isi. Masih ada perbaikan. Kadarnya kecil sekali. Sebentar. Hmm. Kemudian ya tadi aktivitas ya. Hmm, bentar, saya mana tadi? Di sini kan. Hmm. Oke, aktivitas ini pada berbagai konsentrasi. Ini makanya Ag nitratnya dilihat dan eh, NPAG-nya juga diamati. Jadi ada perubahan dari Ag nitrat ya dan NPAG itu aktivitasnya. Ada kadar Ag nitrat yang sama. Ini ya perbedaannya. Kemudian untuk film juga dilihat hasilnya. Nah, film ini apa ya? Jadi penambahan agenitrat itu bisa meningkatkan mechanical strength atau kekuatan dari apa filmnya gitu. Kalau nggak salah ini yang tanpa kemudian ini semakin meningkat gitu ya agenitratnya itu. Jadi bisa ada perubahan pada swelling index. Jadi dia mudah mengembang tapi mechanical strength-nya lebih kuat. Nah, ini di sini. Jadi tensile strength itu kemampuan dia untuk menahan beban ya sebelum dia sobek gitu. Kalau di sini kemampuannya dia untuk apa memanjang gitu ya sampai seberapa gitu. Kalau modulus yang terkait dengan ya kombinasi antara tensile strength dengan elongation plate. Jadi ini hasil perhitungan dari dua itu. Jadi dengan penambahan NPAG ini baik yang di riset yang ini maupun yang satunya ya itu juga sama ya menggunakan kalau ini kan kitosang aloe vera yang satunya kitosang dengan karboksimetil kitosang itu memberikan hasil yang sama. Ini antibakterial activity-nya untuk film ya. Jadi ini dengan penambahan NPAG dan semakin meningkat gitu dibandingkan dengan antibiotik ya karena kanamycin. Itu. Iya, ini gambarannya gitu ya. Tapi tadi ada kesalahan sih pada penulisan kadar apa? Sebentar. Ada penulisan kadar apa namanya? Aloe vera ya, aloe veranya. Nanti kalian bisa lihat di green synthesis. Ini yang benar ya. Hmm.
Ini ya. Jadi kadarnya ini kecil banget gitu. 0,001. Nanti kalian bisa coba gitu ini. Particle size. Ya. Jadi ini gambarannya ya. Nanti ini pengujiannya nanti uji apa itu. Jadi bisa hmm, ada pengaruh pH. Kalau misalkan memang pH belum dilakukan ya, pengaruh tadi konsentrasi baik prekursor maupun reduktornya itu bisa jadi dua arah. Bisa dilakukan bersama-sama. Nanti yang paling bagus kita dapat berapa kombinasi baru itu yang diuji apakah aktivitasnya, stabilitasnya seperti itu. Itu gambarannya ya. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Permisi, Prof. Hmm. Untuk yang nano emulsi bagaimana gitu, Prof? Oh ya, yang nano emulsi gimana? Silakan. Sudah dapat kalau dibalik ya, emulsinya ya. Ya, saya izin share screen. Hmm.